Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun menatap Huang Fu Tingfeng dan Jiu Ren, dan hatinya sedikit kosong, karena ada orang familiar yang hilang, yaitu Gongsun Ruoxi. Tuan muda sekte, selanjutnya giliranmu, ucap dari Sen Subing menoleh ke Tan Yun dan membungkuk sedikit. Oke, Tan Yun menatap Sen Subing yang semakin menawan, dan ada kilatan cinta di matanya yang berbintang. Di bawah platform tinggi nomor 1, Sen Suzhen yang berada di depan, menatap Tan Yun dan mendengus dingin di dalam hatinya. Saya telah melihat kakak senior, pada saat ini, seorang murid laki-laki yang sederhana dan jujur di kerumunan berteriak. Kemudian, satu demi satu, ada teguran, dan mereka menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kakak tertua, kamu besar kepala, kamu orang bodoh baru, harusnya tuan muda sekte, apakah kamu mengerti? Kamu, cepat dan ubah nadamu. Cepat ubah nadamu, ucap dari para murid lainnya. Para murid berteriak pada murid tingkat ketiga dari alam jiwa. Murid yang sederhana dan jujur itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu bahwa itu jelas memancing kemarahan publik. Semuanya diam, ucap Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, kamu tidak perlu memarahinya, dia benar, kakak senior selamanya, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu keluar, para murid di antara hadirin mendidih. Setelah Tan Yun membuat semua orang diam, dia melihat kembali ke Sen Subing dan berkata, Kepala Sen, saya ingin memberikan beberapa posisi pada murid-murid dari divisi berjasa Sekte Suci, apakah tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun. Semuanya mendengarkan Tuan Sekte Muda, ucap dari Sen Subing masih dengan hormat berkata. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, Tantai Xuanzong berdiri di langit, menatap Tan Yun dan ada sedikit antisipasi di mata mereka. Di platform tinggi nomor 1, Tan Yun melirik murid di bawah, matanya tertuju pada Tuoba Yingying, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yingying dengarkan, ucap dari Tan Yun. Murid ada di sini, ucap dari Tuoba Yingying maju selangkah dan menatap di Tan Yun. Mulai sekarang, Tuan Sekte Muda akan menjadikanmu tetua ketiga dari divisi berjasa Gerbang Suci, ucap dari Tan Yun berkata dengan keras. Bawahan, berterima kasih ke Tuan Muda Sekte, ucap dari Tuoba Yingying menekuk lututnya dan hendak berlutut. Namun ketika akan berlutut, Tan Yun berkata, tidak perlu berlutut, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan Sekte Muda, ucap dari Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan mengkanonisasi Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, tetapi Tan Yun tidak melakukannya. Tan Yun melirik ketiga putrinya, lalu menatap Huang Fuyu. Huang Fuyu dengarkan perintah, ucap dari Tan Yun. Murid ada di sini, ucap dari Huang Fuyu melangkah maju, menundukkan kepalanya, dan mencibir sudut mulutnya dengan ekspresi tertekan. Mulai sekarang, Tuan Sekte Muda akan menjadikanmu tetua keempat dari divisi berjasa, ucap dari Tan Yun. Terima kasih banyak, Tuan Muda Sekte, ucap dari Huang Fuyu berkata dengan hormat. Untuk mengantisipasi semua orang, Tan Yun mengumumkan, mulai sekarang, murid Luo Fan, akan dipromosikan menjadi penatua kelima dari divisi berjasa Gerbang Suci. Setelah itu, Tan Yun berturut-turut mengumumkan, mulai sekarang, Penatua ke-6 Yang Chong. Penatua ke-7 Liu Yi. Penatua ke-8 Fang Qinghan. Penatua ke-9 Gao Bujiao. Semuanya, dengan penatua kedua sebagai kepala, kalian akan sepenuhnya membantu kepala Sen dan mengkultivasikan murid, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, 9 tetua termasuk Sen Qingfeng dan Tuoba Yingying berkata serempak, bawahan patuh, ucap dari para tetua. Segera, Tan Yun melihat kembali ke Sen Subing, dan berkata, Kepala Sen, Anda dapat mengatur hal-hal lain, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Sen Subing tersenyum, dan kemudian menatap murid-muridnya, dan berkata, Liu Dasan, Yang Ru, Wei Kuan, Dong Xing, Zhang Qianqian, Sun Feifei.
Sen Subing menarik napas, membacakan nama 27 murid laki-laki dan perempuan dari kesempurnaan agung jiwa suci, dan mengangkat mereka menjadi diaken. Masing-masing dari 3 diaken adalah bawahan langsung dari seorang penatua yang menangani urusan sehari-hari. Setelah itu, Sen Subing menugaskan lebih dari 6.000 murid kepada 9 tetua termasuk Sen Qingfeng dan Tuo Bai Yingning. Pada titik ini, sistem manajemen telah selesai. Setelah itu, Sen Subing melihat ke bawah pada semua orang, ekspresinya menjadi serius, dan suara surga terdengar, ketika nama matahari terbit, itu adalah waktu ketika Master Sekte Muda akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan Putra Suci dan Putri Suci. Mari kita memberi selamat kepada Tuan Sekte Muda sebelumnya dan memenangkan kemenangan besar, ucap dari Sen Subing. Semua penatua, diaken, dan murid berteriak serempak, kemenangan besar, ucap dari mereka. Pada saat ini, Tantai Yu dan Tantai Xuanzong di lautan awan saling memandang, ayah dan anak itu mengangguk sambil tersenyum, dengan ekspresi yang dalam di mata mereka. Mereka bisa melihat dari proses kanonisasi Tan Yun sebagai sesepuh barusan, bahwa Tan Yun memiliki gaya seorang jenderal, penampilan seorang komandan besar, dan bahkan gaya kehormatan sebuah sekte. Tuan Muda Sekte, ucap dari seorang murid penegak hukum tiba-tiba datang. Pada saat ini, suara hormat datang dari langit, dan segera, seorang murid penegak hukum inti dari alam jiwa suci terbang di depan Tan Yun, dan berkata dengan hormat, Kepala Pintu Suci Artefak Xie Chen, sekarang di luar tanah suci berjasa, katanya, leluhur agung mereka mengundang Anda untuk mengunjungi tanah suci artefak, dan perlu membahas sesuatu yang penting, ucap dari murid penegak hukum itu. Tan Yun mengerutkan kening dan mendengus dingin, katakan padanya, Master Sekte Muda ini tidak punya waktu, biarkan dia kembali, ucap dari Tan Yun. Murid patuh, ucap dari murid penegak hukum menerima perintah dan pergi. Tan Yun mencibir dalam hatinya, sebelumnya, saya pergi ke divisi formasi, karena leluhur kedua dari divisi formasi datang untuk mengundangku secara langsung. Sekarang Patriark Agung Artefak, Zhong Libo, dia mengirim keledai botak tua ini untuk mengundang saya, tetapi tidak ada pintu, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun percaya diri, dan sekarang dia hanya perlu menenangkan mata-mata divisi formasi, dan dia bisa menghadapinya datang ke sini, mata-mata dari divisi lainnya. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar di benak Tan Yun, Yuner, di hadapan berbagai mata-mata, apa yang ingin kamu lakukan, kamu harus hati-hati ke depannya, dan aku akan menugaskannya padamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Tan Yun, dan dengan begitu, Tan Yun seperti sudah mengendalikan semuanya. Kekosongan di platform tinggi nomor 1 bergetar, dan Tantai Xuanzong dan Tantai Yu muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Setelah para penatua, diaken, dan murid memberi hormat, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara, menutupi Tantai Yu, Tan Yun, dan Sen Subing. Ekspresi Tantai Xuanzong tiba-tiba menjadi sangat serius, Yuner, kali ini pertempuran antara Putra Suci dan Putri Suci telah berubah, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun mengerutkan kening, Tuan Sekte, apa yang terjadi, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong dengan khawatir berkata, menurut laporan yang kami miliki, di setiap divisi, leluhur dari 9 divisi sangat mementingkan pertempuran yang menentukan ini, jadi mereka tidak hanya mengajarkan keterampilan unik kepada Putra Suci dan Putri Suci, tetapi mereka bahkan mengeluarkan kartu andalan mereka untuk berpartisipasi dalam penentuan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, siapakah Putra Suci dan Putri Suci yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Apa basis kultivasinya? Ucap dari Tan Yun bertanya sambil berpikir. Yuner, inilah yang akan saya katakan selanjutnya, ekspresi Tantai Xuanzong menjadi lebih serius. Dari divisi 5 jiwa, yang akan bertarung adalah orang suci, yang bernama Song Sasa. Wanita ini mulai memasuki senjata ajaib ruang dan waktu 10 tahun yang lalu. Dia berkultivasi, dan di tubuhnya ada warisan pemberian dari leluhur divisi 5 jiwa, dan sekarang dia adalah kekuatan tingkat ke-9 dari alam Vena jiwa.
Adapun keterampilan unik yang diajarkan kepadanya oleh leluhur dari 5 jiwa dan Master Sekte tidak tahu. Dari divisi Guntur Angin, yang akan bertarung adalah Zheng Quan, keturunan leluhur besar divisi Guntur Angin. Orang ini sekarang adalah kesempurnaan agung alam Vena jiwa dan latihannya tidak menyenangkan. Putra suci yang bermain dari divisi jiwa binatang adalah Situ Hao. Cicit dari leluhur besar Situ Wuhen. Situ Hao, sekarang dia berada dalam kesempurnaan agung alam Vena jiwa, dan praktiknya tidak menyenangkan. Dari divisi jiwa kuno, yang akan bertarung adalah Zhao Bijun, yang juga merupakan penyempurnaan besar dari alam Vena jiwa, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah beberapa saat, Tantai Xuanzong memberitahu nama dan basis kultivasi putra suci dan putri suci yang akan berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan kepada Tan Yun. Kecuali Song Sasa orang suci dari divisi 5 jiwa, 8 orang lainnya semuanya adalah kesempurnaan Vena jiwa. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte tua, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menjadi lawan saya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tantai Yu dan Tantai Xuanzong tampak terkejut, dan mata mereka penuh antisipasi. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara dan mengorbankan perahu roh, sehingga semua orang di dojo berjasa naik perahu roh, mengendarai perahu roh ke pintu keluar dari alam suci berjasa. Perahu roh itu terbang keluar alam rahasia berjasa, dia menuju gunung kuno Huangfu. Yuer, kemarilah, ucap dari Tantai Xuanzong memanggil Huangfu Yu ke ruang pelatihan di perahu roh. Ayah, mengapa kamu mencari anak perempuanmu ini? Ucap dari Huangfu Yu atau Tantai Xianer, yang menyamar sebagai seorang pria. Huangfu Yu kembali ke suara wanitanya yang cantik sejernih butiran hujan. Tidak ada yang istimewa, ayah hanya ingin berbicara denganmu, Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Xianer. Bagaimana, apakah kamu puas? Ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, alis Huangfu Yu berkedut, dan berkata, apa maksud ayah? Ucap dari Huangfu Yu. Tentu saja ayah bertanya padamu, apakah kamu tidak puas dengan calon suamimu? Ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tantai Xianer langsung mewarnai pipinya, kepalanya menunduk, dan berkata dengan malu-malu, ya, ucap dari Tantai Xianer. Hahaha, Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak, ayah berkata bahwa Yuner adalah pria yang sangat baik, apakah benar putriku yang berharga tidak menyukainya, ucap dari Tantai Xuanzong. Ayah, tapi, ucap dari Tantai Xianer sulit mengatakannya. Tapi apa, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xianer menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, ayah, ya, putrimu menyukai Tan Yun, tetapi dia belum tentu menyukaiku, ucap dari Tantai Xianer. Kamu sangat cantik dan berbakat, bagaimana mungkin Tan Yun tidak menyukaimu? Dia pasti menyukaimu, ucap dari Tantai Xuanzong. Ayah, kamu masih tidak mengerti kepribadian Tan Yun orang ini sangat berprinsip, dan dia bukan orang yang bejat. Jika putri ini tidak cantik, dia juga pasti akan menyukainya, ucap dari Tantai Xianer. Putri, kamu telah berubah, ucap dari Tantai Xuanzong memandang Tantai Xianer dengan penuh kasih sayang dan bercanda. Pada awalnya, Anda mengatakan bahwa Tan Yun sudah memiliki Xiao dan Meng Yi, dan Anda mengatakan bahwa dia terlalu mengganggu, tapi mengapa sekarang Anda mengatakan bahwa Tan Yun tidak cabul, ucap dari Tantai Xuanzong. Ayah, itu karena putri mengetahui bahwa Tan Yun, Meng Jia dan Xiao mengenal satu sama lain, dan kemudian mereka merasa bahwa Tan Yun bukan seorang yang seperti itu, dan ayah, sebenarnya, Tan Yun juga punya tunangan, ucap dari Tantai Xianer. Apa, ada satu lagi, Tantai Xuanzong tercengang dan berkata dengan heran, siapa itu, kamu beritahu ayah, ucap dari Tantai Xuanzong. Nangong Yukin, ucap dari Tantai Xianer berkata jujur. Xianer, siapa yang kamu bicarakan? Ucap dari Tantai Xuanzong, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, jangan bilang ke ayah, bahwa Tan Yun dan gadis suci dari Istana Jiwa Abadi berhubungan lagi. Aku sangat marah, Tan Yun bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang suci dari sekte musuh, ucap dari Tantai Xuanzong. Melihat Tantai Xuanzong yang tidak bisa menahan amarah, Tantai Xianer buru-buru berkata,
Ayah, dengarkan putrimu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayah, sebenarnya Tan Yun dan Nangong Yukin dibesarkan di keluarga Tan sejak kecil, sampai hari ketika dia dan Tan Yun menikah, Duan Changtian datang ke keluarga Tan dan membawa Nangong Yukin secara paksa, ucap dari Tantai Xianer. Masalah ini diberitahukan kepada Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong tersentuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pengalaman yang begitu kejam antara Tan Yun dan Nangong Yukin. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong hanya bisa menerima kenyataan bahwa calon menantunya memiliki wanita lain. Ayah, sebenarnya putrimu menyukai Tan Yun sekarang, tapi itu hanya angan-angan. Dia sudah memiliki 3 tunangan yang cantik, putrimu benar-benar khawatir, jika di masa depan, Tan Yun akan menolakku setelah mengetahui bahwa aku adalah putrimu, ucap dari Tantai Xian, mengerutkan bibirnya, mengungkapkan keprihatinannya. Setelah mendengar ini, ekspresi Tantai Xuanzong menjadi serius. Xianer, jangan khawatir, Yuner pasti akan menikahimu, itu pasti, ucap dari Tantai Xuanzong. Ayah, mengapa kamu begitu yakin, ucap dari Tantai Xianer berkata dengan bingung. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, Tantai Xuanzong tertawa dan menjawab sebuah teka-teki, Xianer, pergi dan panggil Tan Yun masuk, ayah punya sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Tantai Xuanzong. Baiklah, Tantai Xianer keluar dari ruang pelatihan, dan datang ke dek kapal roh dan berkata kepada Tan Yun yang sedang berbicara dengan Mu Mengyi dan yang lainnya, Tuan Sekte Muda, Master Sekte sedang mencarimu, ucap dari Tantai Xianer. Suara Tantai Xianer kembali ke suara seorang pria, dan Tantai Xianer berkata lagi, Saudara Tan, Master Sekte baru saja menanyakan sesuatu kepada saya, dan saya memberi tahu Master Sekte bahwa Nangong Yukin adalah tunangan Anda. Tuan Sekte mungkin mencarimu untuk masalah ini, ucap dari Tantai Xianer atau Huang Fuyu. Tan Yun tersenyum, yah, tidak apa-apa, saya akan mencari kesempatan untuk memberi tahu Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memasuki ruang pelatihan. Yuner, aku juga mendengar apa yang dikatakan Huang Fuyu, Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan menangani hubunganmu dengan Nangong Yukin dan Istana Jiwa Abadi di masa depan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun tanpa ragu, dia berkata, hancurkan Istana Jiwa Abadi dan menikahi Yukin. Yukin adalah istri murid, dia bukan milik Istana Jiwa Abadi, atau dinasti suci Nangong, tetapi hanya milik murid, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong berkata dengan penuh arti, Tuan Sekte ini percaya padamu, ucap dari Tantai Xuanzong. Keesokan harinya, waktunya akan tiba. Pertempuran hidup dan mati akan datang. Pada saat ini, ratusan perahu roh yang penuh dengan orang, tergantung di atas puncak gunung kuno Huangfu. Dari murid sekte luar, hingga leluhur sekte suci, semua leluhur tiba sesuai jadwal, dan datang ke gunung kuno Huangfu untuk menyaksikan pertempuran hidup dan mati antara Tuan Sekte Muda dan Putra Suci dan Putri Suci dari semua divisi. Boom! Suara yang dalam terdengar di telinga, dan semua orang membungkuk untuk melihat, tetapi melihat bahwa pintu kuil Huangfu di puncak-puncak terbuka. Kemudian, Tantai Xuanzong memimpin. Di belakangnya adalah Master Sekte Lama Tantai Yu, dan di belakang Tantai Yu adalah Tan Yun yang tidak senang atau sedih, namun dengan sikap tegas. Di belakang Tan Yun, adalah leluhur kedua penegak hukum Guan Xuan Kong, leluhur ketiga Guan Xuan Kui, dan 22 leluhur lainnya dari alam dewa. Bawahan telah melihat Master Sekte Lama, dan Master Sekte Muda, ucap dari ratusan leluhur dari setiap divisi, dan mereka semua memberi hormat kepada Tantai Xuanzong, Tan Yun, dan Tantai Yu. Bawahan ini bertemu Master Sekte Tua, dan Master Sekte Muda, ucap dari semua orang, mereka naik ke puncak gerbang suci, dan mereka semua berlutut di perahu roh. Tidak perlu hormat, ucap dari Tantai Xuanzong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Master Sekte, ucap desri semua orang bangkit, dan para penonton terdiam. Wosh! Cincin penyimpanan Tantai Xuanzong berkedip, dan seberkas cahaya putih naik ke langit,
berubah menjadi istana putih bersih setinggi 100 meter dari kehampaan. Bas! Kekosongan bergetar, dan istana surgawi melonjak di lautan awan yang bergulir, dan itu menjadi setinggi 1000 kaki dalam napas. Di bawah 9.999 anak tangga menuju Tiangong, alun-alun seputih bulu memanjang dari lautan awan. Setelah 3 tarikan napas, lapangan Tiangong yang megah mencapai radius 500 mil. Dengan suara siulan yang cepat, seberkas cahaya putih lain, melesat ke langit dari cincin Tantai Xuanzong. Ketika ditembakkan ke tengah lapangan Tiangong, itu menjadi platform mengambang melingkar dengan radius 50.000 meter, m. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengorbankan bangunan batu giok setinggi 1000 kaki dari cincin penyimpanan dan terbang langsung di depan lapangan Tiangong. Di bagian atas bangunan batu giok, ada kursi atas, kursi tengah, dan kursi bawah. Tantai Xuanzong dan Tantai Yu pergi dari puncak gunung kuno Huangfu dalam sekejap, dan saat berikutnya, ayah dan anak itu muncul di kursi atas bangunan batu giok. Setelah itu, 22 leluhur penegak hukum dan lebih dari 100 leluhur 9 divisi, menyapu menara giok dan duduk di kursi tengah. Akhirnya, Yuan Fengjun dan Shen Shuzhen, kepala 9 divisi gerbang suci, terbang ke udara dan mendarat di kursi di bawah Yulou. Lebih dari 7 juta murid tersapu dari perahu roh dan berdiri rapi di sekitar platform terapung. Sister Shen Shuzhen dan Shen Shubing melihat ke samping ke arah Gongsun Yang Chun di kursi roda, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Paman, di alam mana Gongsun Yang Chun berada? Ucap dari Shen Shuzhen lewat transmisi suara. Shen Shuzhen yang berada di alam Vena ilahi tingkat ketiga, tidak bisa melihat alam Gongsun Yang Chun, jadi dia mentransmisikan suara ke Tantai Xuanzong. Shuzhen, dia berada di level ke-7 dari alam dewa. Kamu dan Shubing bukan lawannya, jadi jangan bertindak gegabah secara pribadi, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong membuat transmisi suara, dia memandang Jun Yuan Feng yang berada di kursi, dan memerintahkan, Penetua Agung Penegak Hukum, mari kita mulai, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahanku patuh, Yuan Feng Jun bangkit, menatap lebih dari 7 juta orang di lapangan Tiangong, dan berkata dengan keras, yang akan menantang Tuan Sekte Muda, keluar, ucap dari Yuan Feng. Gadis berbaju merah muda dengan ekspresi acuh tak acuh, memancarkan napas vena jiwa tingkat ke-9, mengambil langkah dengan lembut dari depan murid divisi 5 jiwa. Gadis itu, adalah Song Sasa, orang suci dari divisi 5 jiwa. 100.000 murid 5 jiwa bersorak penuh semangat. Lalu, putra angin dan guntur, yang bernama Zheng Quan, pada saat ini, seorang pria dengan penampilan yang bermartabat melangkah maju dari depan para murid angin dan guntur. Situ Hao, putra suci dari jiwa binatang. Putra suci dari jiwa suci, adalah Yan Risen. Putra suci dari jimat adalah Pang. Putra divisi alkemia, adalah Jin Shaoxian. Nona suci jiwa kuno, adalah Zhao Bijun. Setelah mereka keluar, tiba-tiba Feng Yun, leluhur dari divisi formasi di Menara Giok, berkata dengan ringan, divisi saya mendukung Tan Yun sebagai Master Sekte Muda, jadi saya absen, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, ratusan leluhur dari setiap divisi, meskipun mereka tidak katakan, mereka berpikir dalam hati mereka setelah mendengar Feng Yun. Pada saat ini, Zhong Libo, leluhur artefak, menatap Tan Yun yang berdiri di alun-alun, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Sekte, kemarin lelaki tua ini meminta si Jue Chen untuk mengundangmu datang ke tempat suci artefak untuk berbicara, kamu mengapa menolak, ucap dari Zhong Libo. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat wajah Zhong Libo tersapu, paru-parunya hampir meledak. Tan Yun menatap Zhong Libo di Menara Giok dengan jijik, dia dengan sengaja mengangkat suaranya dan berkata, Zhong Libo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Mengapa Anda diam-diam mengirimkan suara kepada Tuan Muda ini? Kemarin, kamu meminta si Jue Chen untuk meminta Tuan Sekte Muda ini pergi ke alam suci artefak. Apakah Tuan Muda ini harus pergi? Apakah jika seorang bawahan ingin melihat Tuan Sekte Muda ini, Anda harus membiarkan saya, seorang Tuan Sekte Muda ini, berlari di depan Anda?
Kamu pikir kamu ini apa? Ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar, wajah Zhong Libo memerah, menahan keinginan untuk menghancurkan Tan Yun dengan satu tangan. Zhong Libo bangkit dan berkata dengan hormat, bawahan salah, maafkan aku, ucap dari Zhong Libo. Oke, Tuan Sekte Muda ini tidak terlalu peduli padamu, ucap dari Tan Yun melirik Zhong Libo, dan nadanya yang hangat membuat wajah Zhong Libo kusam dan pipinya panas dan kering, seolah-olah Tan Yun menamparnya di depan umum. Seperti tamparan di wajah. Dia adalah pengurus rumah tangga besar dari keluarga Zhongli yang bermartabat, bagaimana dia bisa begitu dipermalukan. Zhong Libo melirik para murid, dan segera, raungan terdengar di benak seorang murid laki-laki kekar, Wu Yi, jika kamu bertemu Tan Yun nanti, kamu harus membunuhnya untuk leluhur yang hebat ini, ucap dari Zhong Libo. Mendengar itu, Wu Yi mengangguk kepalanya dengan berat, dan kemudian mengambil langkah yang mengesankan. Wu Yi, putra artefak, ucap dari Wu Yi. Yuan Feng berkata dengan suara keras, selanjutnya, kalian bersiap nol dan menantang Tuan Sekte Muda. Kemudian, 8 orang yang menantang, Tan Yun melakukan pemeriksaan acak. Penatua penegak hukum ini mengumumkan, tantangan bagi Raja Muda adalah, secara berurutan, dari Divisi 5 Jiwa Song Sasa. Game kedua, putra dari Divisi Angin dan Guntur Zheng Quan. Permainan ketiga, Zhao Bijun, dari Jiwa Kuno. Yang keempat, putra jimat, Pang Yuan. Yang kelima, putra senjata, Wu Yi. Yang keenam, putra jiwa suci, Yan Risen. Ketujuh, putra suci alkemia, Jin Shaoxian. Kedelapan, putra suci jiwa binatang, Situ Hao. Menurut perjanjian 9 tahun, hari ini adalah 8 orang suci dan Tuan Muda, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika Tuan Sekte Muda sayangnya jatuh, penantang yang masih hidup akan memainkan permainan dan mengatakan bahwa jika dia bisa memenangkan kejuaraan, dia akan menjadi Tuan Muda Sekte. Pertempuran hidup dan mati dimulai, dan tidak ada yang boleh mengganggu. Sekarang penatua penegak hukum ini tetua mengumumkan bahwa pertempuran pertama untuk menantang Tuan Sekte Muda akan secara resmi dimulai, ucap dari Yuan Fengjun. Wosh, sebuah bayangan menyapu platform, dan berubah menjadi Tan Yun dalam jubah biru. Di tengah bangunan batu giok, leluhur dari Divisi 5 Jiwa yang bernama Wei Ye, perlahan bangkit, menatap Song Sasa di lapangan Tiangong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis, Anda telah mengasingkan diri selama 10 tahun, selama waktu itu leluhur dari 5 jiwa, telah mengajari Anda semua rahasia. Hari ini bukan hanya bagi Anda untuk memperjuangkan masa depan Anda sendiri, tetapi juga untuk kehormatan Divisi 5 Jiwa, mengerti, ucap dari Wei Ye. Mendengar ini, Song Sasa berkata, murid ini mengerti, leluhur agung jangan khawatir, murid Inu akan membunuh Tuan Sekte Muda, ucap dari Song Sasa. Baiklah, ayo pergi, jangan biarkan leluhur hebat ini turun, ucap dari Wei Ye berkata dengan harapan. Mendengarkan percakapan antara keduanya, ratusan ribu murid dari Divisi 5 Jiwa dapat dikatakan dalam suasana hati yang melonjak. Di sisi lain, ayah dan anak, yaitu Tante Yu dan Tante Xuanzong menunjukkan sedikit cibiran. Tan Yun di platform, dalam angin bersiul, tampak ringan dan tenang, dan mata bintangnya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tan Yun tidak melihat ke-8 orang lainnya di alun-alun yang akan menantangnya, karena dia tidak repot-repot melihat mereka. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua orang berpangkat tinggi di menara giok. Meskipun nadanya ringan, dia penuh dengan kesombongan dan mendominasi. Kalian semua ditakdirkan untuk kecewa hari ini, aku telah mengambil kursi Tuan Sekte Muda. Dan juga, Anda semua menantang apa yang disebut jenius Tuan Muda ini, dan Tuan Muda ini akan membunuh mereka seperti anjing, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, leluhur dari 8 divisi tidak sabar untuk menarik otot-otot Tan Yun dari tulangnya. Tuan Muda Sekte, bawahan ini dengan baik hati mengingatkanmu, jangan terlalu banyak bicara. Wei Ye tersenyum dan berkata, seringkali terlalu percaya diri itu sangat menyedihkan, ucap Desri Wei Ye. Pada saat ini, semua murid dari divisi berjasa, serentak berteriak,
suaranya mengejutkan, Tuan Sekte Muda Perkasa, ucap dari para murid divisi berjasa. Di lapangan Tiangong, Song Sasa membalik tangannya, dan pedang terbang dengan atribut 5 elemen keluar dari tangannya. Bas. Dalam sekejap, kekuatan emas, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi meresap keluar dari tubuhnya, menganggapnya sebagai pusaran indah dari 5 elemen, dan 100 kaki, memutar tubuh rampingnya diselimuti di dalamnya. Dalam pusaran 5 elemen 100 kaki, ada aura kuat yang dekat dengan kesempurnaan jiwa yang agung, membuat jutaan murid gemetar ketakutan. Bunuh, ucap dari Song Sasa. Song Sasa memegang pedang terbang, mengendarai pusaran 5 elemen yang agung, bangkit dari alun-alun, dan membawa kehampaan yang runtuh ke langit di atas kepala Tan Yun. Yang mulia gadis suci, kekuatan gadis suci, ratusan ribu murid dari 5 jiwa mengangkat tangan mereka dan bersorak. Di kursi Yulou, Wei Ye dan 19 leluhur lainnya dari alam dewa, beberapa tersenyum, beberapa dengan senyum cerah seperti bunga krisan yang mekar, beberapa tersenyum sambil membelai janggut mereka. Di mata 19 leluhur, Song Sasa, yang telah dilatih para leluhur, tidak akan pernah kalah dari siapapun meskipun dia berada di tingkat ke-9 alam fena jiwa. Adapun Tan Yun, yang berada di tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurut pendapat mereka, ketika Tan Yun berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci 9 tahun yang lalu, dia memang membunuh lawan yang berada di kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, menunjukkan kemampuan tantangan lompatan katak yang menantang langit. Namun mereka masih tidak percaya bahwa Tan Yun dapat mengalahkan Song Sasa yang telah dilatih oleh mereka sendiri. Dalam analisis terakhir, mereka selalu percaya pada hukum besi bahwa semakin tinggi ranah, semakin besar kemampuan tantangan akan sangat melemah. Namun, kali ini mereka salah lagi, ketika adegan berikutnya tercermin di mata leluhur 8 divisi, senyum di wajah mereka menghilang. Secara khusus, 19 leluhur dari 5 jiwa, merasakan kejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sorotan, Song Sasa di langit di atas panggung, Tan Yun bangkit dari panggung, menabrak pusaran 5 elemen yang indah, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajah Song Sasa. Retak. Kecepatan Tan Yun begitu cepat, sehingga Song Sasa tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia ditampar wajahnya oleh Tan Yun, gigi dan darahnya bercampur dan keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Aku, Tan Yun, mengambil posisi Master Sekte Muda sesuai dengan kata-kata terakhir dari Patriark, dan kamu berani mengambilnya. Tamparan pertama adalah untuk Master Sekte Muda ini untuk mendidikmu untuk Patriark. Tamparan kedua adalah dari Master Sekte Muda ini, untuk Master Sekte Tua, mendidikmu. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, menghilang dari udara, dan pada saat berikutnya, dia muncul di udara di depan Song Sasa yang tidak bisa mengelak, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Di bawah 2 tamparan berturut-turut, mata Song Sasa linglung. Ketika dia hendak melawan, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tamparan ketiga, saya akan mengajari Anda atas nama Master Sekte, ucap dari Tan Yun. Retak. Ah! Song Sasa dia berteriak dan dikirim terbang lagi, wajahnya tanpa bisa dikenali. Sebelum dia bisa mendarat, suara seperti kematian terdengar dari telinganya. Tamparan keempat adalah untuk memberi tahu Anda bahwa Anda adalah semut di depan Tuan Sekte Muda ini, ucap dari Tan Yun. Tidak, aku tidak ingin mati, ucap dari Song Sasa berteriak. Jeritan tragis Song Sasa tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepalanya hancur oleh telapak tangan Tan Yun. 9 vena jiwa 5 elemen di kolam rohnya menghilang menjadi abu. Tip lili. Bang! Dalam darah yang tumpah, mayat tanpa kepala Song Sasa jatuh dari langit dan jatuh di platform tinggi yang keras, berubah menjadi segumpal daging cincang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.